Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis yang berjudul Krisis Etika Bisnis dalam Kasus Korupsi Pertamina. Refleksi tata kelola BUMN Indonesia. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018 sampai 2023 mengungkapkan kerugian negara mencapai 285 triliun, angka terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia. Kasus ini menjadi cermin dari krisis etika bisnis yang mengakar dalam ekosistem BUMN, di mana kepentingan publik dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum. Selanjutnya agenda presentasi. Yang pertama, anatomi skandal korupsi Pertamina. Modus operandi sistematis dan jaringan kolusi yang melibatkan sektor swasta. Yang kedua, perspektif etika bisnis. Analisis multidimensi melalui lensa utilitarianisme, deontologi, dan virtue ethics. Yang ketiga, dampak sistematik krisis. Erosi kepercayaan publik, distorsi pasar, dan opportunity cost pembangunan nasional. Yang keempat, akar permasalahan, lemahnya tata kelola perusahaan, kultur organisasi permisif, dan insentif yang tidak selaras. Yang kelima, jalan menuju reformasi, solusi dan langkah-langkah untuk membangun ekosistem bisnis yang beretika di Indonesia. Selanjutnya, anatomi skandal, modus operandi yang sistematis. Manipulasi kualitas BBM. Yang pertama, BBM RON 90 dibeli dengan harga RON 92, dicampur atau dioplos di storage dan di depo, dijual sebagai Pertamax Premium kepada konsumen. Rekayasa kebijakan produksi. Yang pertama, menciptakan kelangkaan buatan. Yang kedua, membenarkan impor minyak dengan harga di atas pasar. Yang ketiga, mengabaikan kewajiban mencari pasokan dalam negeri. Slide selanjutnya, jaringan kolusi yang melibatkan sektor swasta. 18 tersangka melibatkan pejabat Pertamina dan pengusaha sektor swasta termasuk Riza Khalid, benefit owner PT Orbit Terminal Merak yang kini berstatus buron. Penyewaan terminal BBM. Pertamina menyewa terminal BBM milik PT OTM dengan tarif tidak wajar. Yang ketiga, konflik kepentingan. Decision makers dalam BUMN memiliki kepentingan finansial dengan pihak swasta yang menjadi kontraktor. Kasus ini mengungkapkan bagaimana private interest dapat mengcapture public institution melalui berbagai skema yang sophisticated, membentuk jaringan kolusi yang merugikan kepentingan publik secara masif. Perspektif etika bisnis. Analisis multidimensi. Yang pertama, pelanggaran prinsip utilitarianisme. Yang pertama, kerugian 285 triliun rupiah, 20% APBN, berdampak pada 270 juta rakyat. Keuntungan hanya dinikmati segelintir oknum, rasio cost benefit sangat tidak seimbang. Kegagalan prinsip deontologi. Pengabaian fiduciary duty kepada negara dan rakyat. Pelanggaran kewajiban mengutamakan kepentingan publik. Pengkhianatan trust yang diberikan masyarakat. Degradasi virtue ethic. Erosi nilai honesty, integrity, justice dalam leadership. Korupsi menjadi bagian dari organizational culture. Institutional moral decay, bukan sekedar individual moral failure. Skandal Pertamina merepresentasikan kegagalan etis yang komprehensif, mencakup aspek konsekuensi, kewajiban, dan karakter. Selanjutnya, dampak sistematik erosi kepercayaan publik. Konsekuensi jangka panjang. Penurunan signifikan dalam public trust terhadap BUMN. Investor domestik internasional menjadi lebih waspada. Pertanyaan dari credit rating agency tentang kualitas governance. Selanjutnya, potensi kenaikan borrowing cost dan menurunnya akses ke capital market internasional.
Opportunity cost pembangunan nasional. Yang pertama, kerugian 285 T setara dengan 20% APBN. 1.400 km jalan tol, pembangunan infrastruktur transportasi strategis. 14 juta beasiswa mahasiswa, pembiayaan pendidikan tinggi selama 4 tahun. 28.500 sekolah baru, fasilitas pendidikan untuk generasi mendatang. Kehilangan research sebesar ini tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga mengkompromikan kemampuan Indonesia untuk berinvestasi dalam human capital dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Slide selanjutnya ada akar permasalahan mengapa krisis etika terjadi. Yang pertama, lemahnya sistem corporate governance, kegagalan fungsi pengawasan, system of appointment berbasis political consideration daripada kompetensi profesional, culture organisasi permisif, lemahnya enforcement code of conduct, lack of consequence, normalisasi perilaku menyimpang dalam operasi sehari-hari. Yang ketiga, insentif struktur yang tidak selaras. Metrik kinerja menekankan short term financial gains daripada sustainable value creation dan pelayanan publik. Ketiga faktor ini berinteraksi membentuk lingkaran setan di mana praktik tidak etis menjadi ternormalisasi, terlembagakan, dan akhirnya terinstitusionalisasi dalam sistem BUMN. Slide selanjutnya ada jalan menuju reformasi. Ini ada 3. Yang pertama, reformasi komprehensif, transformasi struktur budaya, dan penguatan pengamanan institusional yang mencakup redefinisi tujuan dan peran BUMN dalam perekonomian. Yang kedua, kepemimpinan berintegritas, revisi proses seleksi pemimpin BUMN dengan memprioritaskan integritas dan kompetensi serta evaluasi berkala terhadap kinerja etis. Yang ketiga, penguatan pengamanan institusional, implementasi audit internal yang kuat, perlindungan whistleblower, dan pemanfaatan teknologi. Reformasi ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi, pemimpin korporasi untuk menerapkan kepemimpinan etis, dan masyarakat sipil untuk menjaga kewaspadaan dan akuntabilitas. Yang terakhir, menuju ekosistem bisnis yang beretika. Beyond compliance, embracing ethical leadership. Yang pertama, perilaku etis sebagai imperatif strategis. Kedua, paradigma shift dari shareholder primacy menuju stakeholder capitalism. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Yang selanjutnya, membangun budaya etis dari akar. Yang pertama, investasi berkelanjutan dan pelatihan etika. Kedua, komunikasi jelas tentang standar yang diharapkan. Dan yang terakhir, penegakan konsisten konsekuensi untuk pelanggaran. Sekian presentasi dari saya pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.